Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita masih diberi energi untuk menjalani aktivitas dalam kehidupan kita pada hari ini. Mudah-mudahan aktivitas kita pada hari ini akan dicatat sebagai bagian dari investasi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi kali ini kita akan memulai satu kajian yang terkait dengan ekonomi syariah dan berbagai hal yang terkait dengan itu. Pada sesi pertama ini saya ingin sedikit menjelaskan aspek muamalah dalam ajaran Islam. Kalau kita pelajari lebih lanjut, ekonomi syariah itu kan bagian dari subsistem muamalah atau fikih muamalah. Lalu di mana sebenarnya posisi fikih muamalah dalam konstelasi keilmuan fikih dalam Islam? Kalau kita merujuk pada sebuah teori yang disampaikan oleh seorang ahli usul fikih, Profesor Abdul Wahab Khalaf, Al-Quran itu di dalamnya memuat 3 hukum penting. Ini setidak-tidaknya teori yang ditawarkan atau yang disampaikan oleh beliau dalam kitabnya Ilmu Ushul Al-Fiqh. Jadi Al-Quran itu memuat 3 poin hukum saja. Yang pertama ada yang disebut dengan ahkamul i'tiqadiyah, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan persoalan akidah. Jadi konten Al-Quran yang 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, itu diantara konten pertamanya adalah berbicara tentang hukum-hukum akidah. Dan yang kedua ada yang disebut dengan ahkamul amaliyah, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan masalah aktivitas manusia. Dan yang ketiga ada ahkamul khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan persoalan etik, persoalan moral, persoalan akhlak. Jadi kalau kita menggunakan kerangka teori yang disampaikan oleh beliau ini, hukum itu dalam Al-Quran ya cuma 3 itu, tentang akidah, tentang amaliyah, dan tentang khuluqiyah. Nah, karena kajian kita ini berbicara tentang pengantar dalam fikih muamalat, di mana sebenarnya muamalat posisinya dari 3 poin yang digambarkan atau ditawarkan oleh seorang guru besar itu, Profesor Abdul Wahab Khalaf. Nah, al-amaliyah pada poin yang kedua itu dipetakan menjadi 2. Ada amaliyah yang bersifat al-ibadat. Apa itu? Yaitu amaliyah perbuatan manusia yang terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, disebut dengan al-ibadah. Atau bahasa yang lebih spesifik adalah hubungan manusia dengan Tuhannya yang kita kenal dengan nama hubungan vertikal. Kalau dalam bahasa dakwah itu kita mengenal ada hablum minallah. Hablum minallah itu hakikatnya adalah merupakan manifestasi dari konsep hukum-hukum ibadah di dalam Al-Quran. Dan yang kedua dari amalia itu adalah ada ahkamul muamalah. Nah ini Jadi dalam amaliyah manusia itu ada yang al-ibadat, ada al-amaliyah, al-muamalah. Al-ibadat itu hubungan manusia dengan Tuhannya, sedangkan al-muamalah adalah hubungan manusia dengan sesama manusia. Kalau dalam bahasa dakwah sering kita mengenal ada hablum minan nas, atau hubungan manusia secara horizontal. Bagaimana dia berbisnis, bagaimana dia bertransaksi, bagaimana dia berakad, bagaimana dia melakukan kegiatan-kegiatan sosial, itu namanya semuanya diatur dalam ahkamul muamalah. Dan ternyata saudara-saudara sekalian, muamalah itu tidak hanya spesifik pada persoalan bisnis, walaupun nanti pada kajian-kajian berikutnya kita akan lebih khusus mendalami aspek muamalah di sektor ekonominya, Tapi ternyata dalam teori yang ditawarkan dalam kitab yang tadi saya sebutkan itu, muamalah itu cukup banyak poinnya.
Apa di antaranya? Yang pertama, yang terkait dengan muamalah itu adalah ahkamul ahwalus syahsiyah, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan persoalan keluarga, ya. Ahwalus syahsiyah itu kalau dalam nomenklatur di perguruan tinggi, terutama di fakultas-fakultas keagamaan, itu biasanya ada program studi ahwalus syahsiyah. Apa maknanya ahwalus syahsiyah? Itu adalah hukum-hukum yang mengatur tentang keluarga, atau bisa kita kenal dengan nama family law. Ya, family law itu misalnya terkait dengan wasiat, tentang waris, tentang pernikahan, ya, tentang hibah dan seterusnya. Itu bagian terkait dengan urusan-urusan kekeluargaan, itu namanya ahwalus syahsiyah. Dan ternyata itu juga bagian dari fikih muamalah. Ya. Jadi muamalah itu salah satunya adalah ahwalus syahsiyah, yaitu berbicara tentang persoalan hukum keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, bagian daripada muamalah itu ada yang disebut dengan ahkamul madniyah. Ahkamul madniyah itu artinya hukum perdata. Ya, kalau kita merujuk pada tradisi akademik di fakultas hukum misalnya, itu ada namanya private law, ada common law, ada hukum perdata, ada hukum pidana. Nah, dalam Al-Quran yang bagian dari subsistem muamalah ada namanya ahkamul madniyah, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan persoalan perdata. Ya, hukum perdata. Ya, sewa menyewa, ya, pinjam meminjam, utang piutang, itu dalam konteks perdata namanya madaniyah. Kemudian yang ketiga ada namanya al-jinaiyah. Ahkamul jinaiyah itu artinya hukum-hukum yang terkait dengan persoalan pidana. Jadi kalau madaniyah perdata, al-jinaiyah itu hukum pidana. Apa itu? Hukum-hukum yang terkait dengan persoalan kepentingan umum. Makanya biasanya dalam nomenklatur istilah dalam bahasa Inggris itu ada private law, ada common law. Private law itu adalah madaniyah, common law itu jinaiyah, ya, persoalan-persoalan hukum pidana yang menyangkut ketertiban umum. Misalnya ada pencurian, ada perampokan, ada hukum pemberontakan, itu semua masuk dalam kategori hukum madaniyah, ya, hukum jinaiyah namanya. Itu yang ketiga. Itu juga bagian dari muamalat kalau kita menggunakan konsep yang ditawarkan oleh Abdul Wahab Khalaf. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ya, ada namanya ahkamud dusturiyah. Ini juga bagian dari muamalat, ya. Jangan lupa seringkali kita terjebak pada asumsi bahwa ketika kita bicara muamalat maka spesifiknya hanya bisnis, hanya persoalan-persoalan terkait ekonomi. Ternyata tidak, ada beberapa poin, bahkan 7 diantaranya. Nah, yang keempat itu tadi adalah ahkamud dusturiyah. Apa itu dusturiyah? Adalah hukum-hukum yang mengatur tentang kalau bahasa kitanya mungkin tata negara, mengatur hubungan satu lembaga dengan lembaga lain dalam satu negara, ya. Ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif, ada lembaga yudikatif. Itu bagian dari ad-dusturiyah. Jadi sebenarnya teori yang ditawarkan oleh Montesquieu pada beberapa tahun yang lalu, ya, dari Prancis, itu jauh sebelum itu Islam sudah memberikan tawaran tentang konsep hukum tata negara yang disebut dengan ad-dusturiyah, dan di Quran itu ada. Ya, di Quran itu ada. Karena dia bagian dari muamalah yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi saya kira gagasan Montesquieu tentang yudikatif, tentang eksekutif, tentang legislatif itu baru muncul belakangan, ya. Tapi jauh sebelum itu sudah Islam, ya, dalam Al-Quran sudah punya konsep dasar tentang bagaimana hubungan satu lembaga dengan lembaga lain yang terdapat dalam suatu negara. Nah, hukum yang mengaturnya namanya ad-dusturiyah. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, bagian dari muamalat itu ada yang disebut dengan ahkamud dauliyah. Ya, ini juga bagian dari muamalat karena terkait dengan tadi kan dalam terminologi awal yang namanya muamalat itu adalah hubungan manusia dengan sesama manusia. Maka semua apapun yang terkait dengan persoalan hubungan manusia dengan sesama manusia itu bagian dari muamalat, ya. Nah, di antaranya yang kelima adalah ahkamud dauliyah. Apa itu ahkamud dauliyah? Ahkamud dauliyah itu adalah kalau dalam bahasa hukum itu namanya international law, ya, hukum internasional. Bagaimana? Hukum yang mengatur tentang bagaimana hubungan satu negara dengan negara yang lain, atau mengatur satu negara dengan beberapa negara yang lain. Makanya muncul istilah
multilateral, ya, hubungan satu negara dengan berbagai negara. Ada bilateral, hubungan satu negara dengan negara lain. Sudah adakah sejak awal-awal Islam? Ada. Kita lihat dalam sejarah Nabi Muhammad melakukan hubungan internasional dengan beberapa negara, penguasa Persia dan Romawi. Dia dikembangkan oleh Umar bin Khattab terutama, ya. Komunikasi itu terbangun. Walaupun pada akhirnya pada masa Umar bin Khattab terjadi penaklukan penguasaan Romawi dan Persia. Tapi prinsip dasar tentang hubungan satu negara dengan negara yang lain sudah ada sejak awal Islam, dan itu di Quran namanya Ahkamud Dauliyah. Nah, berikutnya adalah yang keenam, ya, adalah hukum yang terkait dengan ahkamul murafaat. Juga bagian dari muamalat. Apa itu murafaat? Itu adalah hukum acara, ya. Hukum yang mengatur antara bagaimana tata cara berperkara dalam sidang pengadilan misalnya. Bagaimana orang mendatangkan saksi, bagaimana orang menyampaikan bukti, bagaimana orang bersumpah. Aturan mainnya itu namanya ahkamul murafaat. Ya, hukum acara. Ya, hukum acara ini tentu saja karena hukumnya ada pidana, ada perdata, maka hukum acara pun ada hukum acara pidana dan ada hukum acara perdata. Dalam Al-Qur'an hukumnya disebut dengan ahkamul murafaat. Itu yang keenam. Nah, yang ketujuh yang terkait dengan kajian-kajian kita adalah ahkamul iktisadiyah, ya, hukum-hukum yang terkait dengan persoalan ekonomi. Jadi sebenarnya saudara-saudara sekalian, tema tentang ekonomi Islam itu hanya bagian dari subsistem dari judul besar atau tema besar dalam fikih muamalat. Karena dalam fikih muamalat tidak hanya membahas persoalan ekonomi, tetapi begitu banyak tema-tema yang tadi saya sebutkan, di antaranya 7, dan yang terakhir adalah persoalan ekonomi. Jadi kalau kita bicara tentang ekonomi, maka image kita itu bagian dari sebuah sistem atau subsistem dari rumah besar yang kita sebut dengan muamalah. Di Quran adakah? Ada. Lalu kita bisa melihat misalnya salah satu ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Apa ternyata isinya? Isinya berbicara tentang ekonomi. Dia bicara tentang utang piutang, dia bicara tentang gadai, dia bicara tentang saksi, dia bicara tentang dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau kita merujuk pada Al-Quran surat Al-Baqarah 282, ayat terpanjang di Quran berbicara tentang ekonomi. Artinya apa? Islam memberikan apresiasi yang cukup luas bagi adanya pentingnya pengembangan ekonomi. Nah, saudara-saudara sekalian, sekali lagi itulah 7 poin yang masuk dalam kategori fikih muamalat, ya. Jadi ekonomi adalah bagian dari sistem muamalat yang ada dalam konstelasi ilmu-ilmu fikih muamalat yang ada dalam Islam. Nah, kembali lagi sedikit, ya, sebelum kita akhiri pada kajian yang pertama ini. Jadi ternyata Islam itu memberikan perhatian secara spesifik tentang pentingnya ekonomi. Apa indikatornya? Tadi yang pertama indikatornya adalah ayat terpanjang di Quran berbicara tentang ekonomi. Berarti apa? Islam memberikan apresiasi yang besar terhadap pentingnya ekonomi. Yang kedua, apa indikatornya? Indikatornya kalau kita merujuk pada biografi Rasulullah, karir pertama yang dijalani oleh Rasulullah itu bisnis. Umur 13 tahun Rasulullah sudah terjun ke dunia bisnis. Umur 17 tahun ekonominya sudah sangat established dalam satu riwayat, ya. Umur 25 Rasulullah menikah dalam posisi ekonomi yang sangat stabil. Artinya apa? Sebelum diangkat menjadi Rasul di usia 40, karir yang dijalani oleh Nabi adalah seorang pebisnis, entrepreneur. Artinya apa? Islam memberikan perhatian yang sangat serius terhadap persoalan ekonomi, ya. Kemudian yang ketiga, indikator bahwa Islam memberikan penghargaan besar bagi pentingnya ekonomi. Misalnya, kalau kita lihat dalam sejarah, kalau boleh kita simplifikasi, ada 10 sahabat Nabi yang konon dijamin masuk surga. Itu 9 orangnya adalah pelaku-pelaku bisnis. Jadi 10 orang entrepreneurs yang kata Rasulullah akan sahabat-sahabat Nabi dijamin masuk surga, itu ternyata 9 orangnya adalah pelaku-pelaku ekonomi. Artinya apa? Artinya ini bagian dari indikator pentingnya pemberdayaan ekonomi dalam Islam. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa sekarang umat Islam mengalami keterbelakangan dalam sektor ekonomi? Karena perlu kembali ke sejarah, ya, meninggalkan ajaran pokoknya yang sebenarnya memberikan perhatian secara khusus terhadap pentingnya ekonomi Islam. Itulah sebabnya kajian fikih muamalat di era modern ini menjadi penting.
ya. Banyak orang berbisnis tapi nggak paham tentang muamalat, akhirnya terjebak pada bisnis yang tidak halal, ya. Banyak orang yang tidak ngerti muamalat, dia terjun ke asuransi, akhirnya jadi masalah. Banyak orang yang kurang paham tentang apa itu fikih muamalat, dia terjun ke obligasi dan seterusnya dalam ekonomi kontemporer. Artinya apa? Untuk terjun dalam dunia ekonomi Islam, dia perlu menguasai dan mengetahui tentang prinsip-prinsip muamalat dalam Islam. Ini sebagai pengantar, saudara-saudara sekalian, kita akan lanjutkan pada kajian-kajian berikutnya. Mudah-mudahan pengantar singkat ini menjadi inspirasi buat kita tentang pentingnya mempelajari muamalat, terutama aspek ekonomi Islam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.